Selamat pagi, saya Dimas Prayoga Pangestu. Pada presentasi ini, saya akan membahas topik interaksi dalam komunikasi lintas budaya, yaitu perbandingan high context dan low context. Negara yang saya gunakan sebagai contoh adalah Cina, sebagai budaya yang cenderung lebih konteks, dan Switzerland sebagai budaya yang cenderung low context. Tujuan presentasi ini bukan untuk menilai salah satu lebih baik, tetapi untuk memahami perbedaan cara orang berinteraksi. Bagian pertama adalah konsep dasar high context, berarti banyak informasi tidak hanya berada pada kata-kata, tetapi juga pada konteks seperti hubungan, situasi, nada suara, dan ekspresi. Sebaliknya, low context lebih mengandalkan pesan yang jelas dan eksplisit, seperti data, agenda, instruksi, dan dokumen tertulis. Namun perlu dicatat, konsep ini adalah spektrum, jadi kita tidak boleh menganggap semua orang Cina atau orang Swiss selalu sama. Untuk contoh high context, saya memilih Cina. Dalam banyak interaksi kerja di Cina, hubungan dan kepercayaan sering dibangun terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan utama. Pesan juga tidak selalu disampaikan secara langsung, karena makna dapat muncul dari nada bicara, ekspresi, diam, atau pilihan kata yang lebih halus. Selain itu, konsep face atau menjaga kehormatan dan harga diri sangat penting. Karena itu, kritik atau ketidaksetujuan biasanya disampaikan dengan hati-hati agar hubungan tetap harmonis. Untuk contoh low context, saya memilih Switzerland atau Swiss. Dalam komunikasi kerja, Switzerland sering digambarkan sebagai budaya yang formal, rapi, dan sangat menghargai waktu. Pesan biasanya disampaikan jelas dan langsung, terutama dalam rapat, email, atau pembahasan profesional. Agenda, data, dan jadwal menjadi penting agar keputusan dapat dibuat secara efisien. Jika ada kritik atau perbedaan pendapat, fokusnya lebih pada masalah dan solusi, bukan menyerang pribadi. Dari perbandingan ini, kita bisa melihat perbedaan utama. Cina sebagai high context lebih menekankan hubungan, kepercayaan, makna tidak langsung, dan harmoni. Switzerland atau Swiss sebagai low context lebih menekankan kejelasan, agenda, data, dan informasi yang eksplisit. Namun keduanya tidak bisa disebut lebih baik atau lebih buruk. Kuncinya adalah kemampuan menyesuaikan cara berkomunikasi agar interaksi lintas budaya berjalan lancar. Kesimpulan high context dan low context menunjukkan cara interaksi yang berbeda. Pada Cina, komunikasi banyak dipengaruhi relasi, konteks, dan isyarat, tidak langsung. Pada Switzerland atau Swiss, komunikasi lebih mengutamakan kejelasan, ketepatan, dan prosedur. Dalam interaksi lintas budaya, yang paling penting adalah tidak cepat menilai, tetapi menyesuaikan cara berkomunikasi agar pesan dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Sekian presentasi dasar dari saya.